Ibu, Bapak, adik kakak, saudara-saudara, om tante, oma opa, selamat pagi, atau juga mungkin selamat siang untuk yang membuka pada siang hari. Saya bergembira bisa bersama-sama Anda di dalam retret atau rekoleksi Triduum di paroki ini. Kita percaya bahwa ini adalah kesempatan bagaimana kita bersama-sama mau bertumbuh di dalam Tuhan. Maka memang panitia kemudian mengajak kita merenungkan tentang obesitas rohani kita. Dalam arti tertentu itu juga nanti saya akan mengajak merenungi obesitas iman, karena kehidupan rohani tentunya terkait dengan iman kita. Maka sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kita kepada Tuhan. Bukan supaya hanya hari ini saja kita mendapatkan terang Roh Kudus, tapi juga hari-hari yang akan datang, terutama di dalam retret Triduum kita secara online kali ini. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala macam yang Kau berikan kepada kami sebagai bekal hidup kami. Engkau memanggil kami untuk tumbuh dan berbuah, terutama karena Engkau memberikan iman kepada kami. Kami percaya bahwa iman itu adalah anugerah dan rahmat-Mu yang besar sekali bagi kami, agar kami mampu mengenali arah dan tujuan hidup kami, karena Engkau selalu beserta kami. Hari-hari ini kami ingin mencoba merenungi lebih jauh apa arti iman yang Kau berikan kepada kami. Supaya dengan demikian, kami bukan hanya menyimpannya di dalam hati kami, tetapi juga memelihara dan memupuknya supaya tumbuh dan berbuah dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, bukalah hati, budi, dan nurani kami. Supaya dengan demikian, apa yang Kau bimbingkan dan Kau berikan kepada kami dapat semakin kami pahami dan kami ikuti. Bunda Maria dan Santo Yosef yang juga menjadi pelindung kami, doakanlah kami anak-anak-Mu, supaya dengan demikian kami dapat juga mengikuti jalan panggilan-Mu, jalan kekudusan-Mu, sebagai anak-anak yang terkasih dari Allah Bapa yang kita sembah sebagai Tuhan sumber kehidupan. Doakanlah kami supaya hati, budi, dan nurani kami semakin terbuka terhadap kehendak Allah, dan dengan demikian kami bertumbuh dan berbuah, saling menjadi berkat dan menjadi pujian bagi Allah Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, kata amin adalah sebuah ungkapan bagaimana kita mengamini iman kita. Dan kita memang mau sungguh-sungguh bukan hanya mengamini, lalu berhenti, lalu sekedar percaya, lalu selesai. Hari-hari ini saya ingin mengajak agar iman kita yang tadi kita amini itu dapat sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah, dan memang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain seperti dikehendaki Tuhan. Itulah sebenarnya inti dari sesi pertama hari ini. Nah, supaya
sharing saya, permenungan yang akan saya coba tawarkan ini dapat semakin gampang diikuti. Saya ingin share screen, dan nanti Anda bisa juga melihat gambar-gambar, karena sebagian besar memang hanya gambar, dan dengan demikian bisa merenungkannya dengan lebih baik. Nah, topik atau tema kita, Retreat Triduum kali ini adalah menghindari obesitas rohani. Apa sih obesitas? Tentunya ini yang menjadi pokok. Tetapi apa arti obesitas? Baru akan kita pahami kalau yang menjadi cita-cita kita dapat kita pahami lebih dahulu. Ukurannya atau parameternya dipahami. Nah, hari ini saya ingin mengajak melihat apa itu parameternya dalam konteks hidup rohani. Dan seperti tadi saya katakan di awal, kehidupan rohani bertumbuh pada iman. Maka saya ingin mengajak melihat iman yang dianugerahkan Tuhan pada kita. Apakah sudah sungguh membuat hidup rohani kita itu bertumbuh dan berbuah. Baru besok kita berbicara tentang apa obesitas di dalam hidup kita. Nah, disitulah ketika tadi saya mengatakan kita perlu melihat, tentunya juga terkait dengan tema tahun refleksi di Keuskupan Agung Jakarta ini. Kita tahu refleksi. Refleksi bukan pijit di kaki, tetapi refleksi berarti kita bercermin kembali. Refleksi. Bercermin untuk melihat keadaan kita. Sejauh mana kita sudah makin mengasihi. Sejauh mana kita makin terlibat dan semakin menjadi berkat. Dan itu bertumbuh sekali lagi pada iman kita. Nah, mungkin pertanyaannya, iman itu apa? Disitulah saya ingin mengajak melihat bahwa iman itu bagi kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristiani, lebih-lebih orang Katolik, bukan sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya, itu paling penting, tetapi ada yang lebih dalam dari itu. Bukankah juga Tuhan pernah mengatakan bukan mereka yang menyebut Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, kata melaksanakan kehendak Tuhan inilah bagian iman yang tidak boleh kita lupakan. Kita harus mencoba melihat iman itu apa. Nah, sebelum saya lebih jauh, saya hanya mengingatkan saja bahwa iman itu bertumpu dari kasih Allah. Tuhanlah yang mengasihi kita lebih dahulu. Bukan kita yang mengasihi Allah supaya Tuhan atau Allah mengasihi kita. Bukan. Allah mengasihi kita, maka kita lalu mengatakan, yes, ya Tuhan, aku juga mengasihimu. Itulah iman. Iman bahwa Allah sungguh menjadi kasih bagi kita, dan kita dipanggil juga menjadi kasih. Bukankah kita sebagai pengikut Kristus diingatkan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap budi, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita sudah hafal, maka tidak perlu saya singgung lagi. Tapi intinya adalah sekali lagi, Allah mengasihi kita dan kita jatuh cinta pada Allah yang mengasihi kita itulah. Nah, Allah yang adalah kasih itu, di dalam bahasa Kristiani, diungkapkan dengan kata yang sangat sederhana tapi begitu bermakna. Dan itulah yang diajarkan Yesus sebenarnya. Yaitu bahwa Allah adalah Bapa. Kita sebut dan kita panggil sebagai Bapa. Di sana ada ungkapan yang luar biasa. Yaitu Allah yang dekat, Allah yang dapat diandalkan, Allah yang tahu kebutuhan kita, Allah yang mengasihi kita, dan Allah yang tentu saja mengampuni kita. Apakah berhenti di sana? Tidak. Allah sebagai Bapa adalah Allah yang sungguh bijaksana. Dan itulah yang nanti akan kita lihat. Bukan hanya yang menyenangkan kita, tapi sungguh membuat kita menjadi lebih baik. Kita dipanggil untuk menjadi sempurna, seperti Bapa adalah sempurna, bukan? Kita hafal tentang ayat itu, tapi kadang-kadang lupa.
Nah, hari ini saya ingin mengingatkan bahwa iman itu percaya bahwa Allah adalah Bapa yang Maha Kasih dan kita dipanggil untuk semakin mengasihi. Supaya kita makin murah hati seperti Bapa, kita makin sempurna seperti Bapa, kita makin menjadi kasih karena Tuhan adalah kasih. Nah, itulah yang tadi sudah saya katakan, bahwa kita harus menjadi sempurna. Seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ini apa artinya buat kita? Kalau kita memang percaya bahwa Allah adalah Bapa, maka bukan hanya kita yang menerima kasih Bapa itu, tapi kita juga mau meningkatkan hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita harus naik kelas sebagai anak Allah. Kita harus naik tangga. Kita nggak bisa melompat, bukan? Maka kita harus ada tangga. Sedikit-sedikit, setapak demi setapak naik kelas di dalam iman. Nah, apa itu naik kelas di dalam iman? Tentunya kita tahu bahwa di dalam ungkapan yang lain, Tuhan mengajak kita makin berbuah. Coba perhatikan di dalam Injil ini. Injil Yohanes bab 15. Dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi kita dipanggil untuk berbuah. Berbuah bukan untuk diri kita sendiri, tetapi terutama untuk sahabat, kerabat, dan masyarakat, dan serta untuk dunia dan segala makhluk. Saya jadi ingat apa yang dikatakan di dalam Injil Markus bab 15 ayat 16. Bahwa kita dipanggil untuk mewartakan Injil kepada segala makhluk. Injil Markus bab 16 ayat 15 maksud saya. Nah, kata berbuah bagi saya menjadi sebuah analogi atau perumpamaan yang gampang dipahami. Karena kita bukan hanya supaya tumbuh, supaya rimbun, tetapi berbuah. Dan buah itu bisa dinikmati bagi mereka yang ada di sekitar kita. Bukankah kita juga ingat bahwa di dalam Injil, Tuhan kita Yesus Kristus juga mengajarkan bahwa iman itu seperti biji sesawi yang kecil, tetapi kalau dipelihara baik-baik dan kita pupuk, kita jaga, maka dia akan berbuah banyak. Burung-burung akan tinggal di dalamnya. Dan perumpamaan tentang benih atau biji sesawi inilah yang akan menjadi perumpamaan yang akan kita renungkan. Tapi saya akan mulai dari apa yang dikatakan di dalam Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai 32. Kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Lihatlah, iman itu kecil. Tetapi kalau kita sungguh memeliharanya, dia akan sungguh-sungguh berbuah banyak. Hidup kita yang sebenarnya rapuh ini, tetapi dengan iman, kita bisa menjadi berkat bagi siapapun. Itulah panggilan kita sebagai anak-anak Allah Bapa di surga. Maka saya jadi teringat juga perumpamaan di dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9 yang menjadi perumpamaan favorit saya. Di sana dikatakan bahwa ada penabur yang menaburkan benih, bukan? Maka bagi saya itulah iman, dan iman itu benih cinta, benih kasih yang ditaburkan di dalam hati kita oleh Allah Bapa sendiri, oleh Tuhan kita. Bagaimana kita memeliharanya, itulah yang akan kita renungkan pada hari ini. Kita ingat bahwa di dalam perumpamaan itu ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Di sini saya tulis, ini agama sebagai pakaian, apa artinya? Yes. Iman yang jatuh di pinggir jalan, itu adalah sabda Tuhan yang hanya kita pakai sejauh kita perlukan di dalam kehidupan sosial. Sehingga kita beragama menjadi Kristen, menjadi Katolik, itu bukan karena ada di dalam hati kita,
tetapi ya karena diwajibkan oleh negara. Diwajibkan ditulis di dalam KTP. Itulah yang saya maksud sebagai agama sebagai pakaian. Ada yang jatuh di pinggir jalan, berarti bahwa ya nanti akan kita lihat bagaimana itu nanti juga tidak akan tumbuh. Ini beberapa hal yang saya coba tawarkan, bahwa agama sebagai pakaian atau benih kasih Allah, benih iman yang jatuh di pinggir jalan itu ya bukan hanya karena kewajiban negara, bahkan kadang-kadang ya kita beriman atau beragama hanya karena orang tua atau karena lingkungan sosial kita. Kita dilahirkan di kampung yang Katolik semua, ya sudah kita ikut Katolik. Orang tua Katolik, ya udah kita ikut Katolik. Ya sekedar ikut saja. Tapi apakah kita menjalankannya? Bahkan kadang-kadang bukan ada yang kemudian menjadi Katolik karena pacarnya atau karena kawannya. Hanya karena kawannya, bukan karena keyakinan kita. Termasuk seperti tadi sudah saya katakan, dipaksa oleh negara karena memang di dalam KTP kita harus mencantumkan agama. Nah ini bagi saya, ini benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, di situ kita tahu bagaimana beberapa cirinya. Tentunya tidak berakar. Ya pandangannya ya seperlunya saja, jangka pendek, hanya untuk sekarang saja. Kalau besok ternyata lingkungan sosialnya, lingkungan pekerjaannya menuntut saya ganti agama, ya sudah ganti aja gitulah. Artinya jangka pendek, tidak berakar. Maka lalu ya acuh tak acuh, kita nggak pernah memperdalamnya. Sekedar sekali lagi sebagai pakaian, sebagai label, sebagai aksesori iman atau agama itu. Acuh tak acuh itu berarti tidak mau tahu, tidak pernah ikut mendalami agama, tidak mendalami iman, ya beribadah seperlunya. Maka di sini saya katakan napas itu Natal Paskah saja, formalitas munafik. Munafik itu ya seolah-olah beragama, tapi ya acuh tak acuh. Itu beberapa ciri yang coba sering terjadi di sekitar kita, atau bahkan mungkin diri kita. Salah satu indikasinya adalah ya kalau orang menghayati dosa itu hanya sekedar malu aja secara sosial. Jadi kalau nggak ketahuan, ya enggak. Itu salah satu indikasinya. Tapi saya kira saya tidak perlu memperdalam di sini karena saya yakin para peserta retret ini bukan yang di sini dong. Kalau ikut retret berarti nggak acuh tak acuh kan? Tetapi toh saya ingin mengingatkan bahayanya di mana. Bahayanya adalah burung-burung seperti tadi saya katakan. Sekularisme dan spesialisasi yang ada. Spesialisasi itu kadang-kadang itu penting memang untuk kehidupan sosial, tetapi kalau kemudian juga masuk di dalam ranah hidup kita, bahwa kita hanya mau yang seperti itu yang namanya spesialisasi, lalu bisa membahayakan iman kita. Ideologi negara. Sekarang kita sangat menghargai pluralisme di dalam konteks hidup sosial. Tetapi kalau nanti misalnya hanya satu agama saja bagaimana? Kita pasti juga kalau yang seperti ini, ya udahlah ikut aja negara, gitu kan? Bahkan kadang-kadang seperti budaya label yang sekarang ini terjadi menjadi bagian dari kita. Wah, aku sekedar Katolik ya karena masyarakat masih menghargai kekatolikan kita. Termasuk ateisme praktis yang bisa menelan kehidupan iman kita. Ateisme praktis itu apa sih? Ateisme berarti tidak percaya Tuhan, tapi ada dua yang tanda petik teoritis yang memang mewartakan bahwa Tuhan itu tidak ada, tapi ada juga yang namanya ateisme praktis, yaitu yang disebut bahwa kita memang seolah-olah percaya pada Tuhan, tapi ya di dalam hidup sehari-hari cuek, acuh tak acuh. Itulah yang dinamakan ateisme praktis. Nah, kembali, saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau Anda ikut retret redup ini pasti bukan yang jatuh di pinggir jalan. Maka mari kita melihat bahwa di dalam perumpamaan tadi, Anda nanti boleh baca, sekali lagi Injil Matius bab 13 ayat 1-9, perumpamaan yang kedua adalah yang jatuh di tanah yang berbatu. Apa sih artinya ini? Bagi saya, ini kita hidup beragama tetapi tidak berakar. Gampangnya, nanti akan saya tunjukkan beberapa cirinya. Tetapi inilah
agama yang sedikit berakar itu kadang-kadang begini, yang saya maksud adalah kita itu hanya menganggap iman atau agama sebagai alat yang memenuhi kebutuhan kita. Bahkan kadang-kadang sebagai jimat. Jimat dalam arti bahasa Jawa ya, yang kita gampangnya ke gereja supaya kita mendapat berkah. Natal, Paskah, Rabu Abu, nanti yang ke gereja banyak banget. Untuk apa? Untuk mendapat berkah. Nah, kalau nggak hati-hati, ini agama hanya untuk diri kita. Iman hanya untuk diri kita. Padahal kita tahu, Tuhan mengajak kita untuk hidup menerima Dia sebagai Bapa, bukan untuk kepentingan diri kita. Besok kita akan memperdalam lebih jauh tentang hal ini. Dalam praktis, agama sekedar penunjang karir. Kalau ternyata bos kita Kristen atau Katolik, kita diuntungkan. Kalau enggak, wah, ya udah ganti agama aja gitu kan. Kita mencari agama sebagai sumber keberuntungan tadi sudah saya sedikit singgung. Mirip. Agama sekedar mitos dalam arti ya sudah kita ikutin. Ritus-ritusnya kita ikutin, aturan-aturannya kita ikuti. Tapi ya hanya sekedar mengikuti. Mirip kalau zaman dulu orang membuat sesaji, ya sekedar sesaji saja. Tapi kadang-kadang bahkan membuat sesaji pun supaya kita diberkati Tuhan. No. Kalau kita sungguh orang Kristiani sebenarnya bukan itu maksudnya kita melaksanakan ritus-ritus atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita mau mengasihi Allah, bukan untuk kepentingan kita. Nah, kalau kita hanya untuk kepentingan diri kita, itulah yang disebut sebenarnya agama yang kurang berakar. Beberapa ciri. Kalau tadi yang pertama acuh tak acuh, yang ini ya sedikit saja dikembangkan. Bukankah dikatakan di dalam perumpamaan yang kedua ini sedikit berakar ya? Sedikit berakar itu ya ikut pelajaran agama di sekolah, tetapi ya hanya sekedar pengetahuan. Bahkan hanya sekedar pengetahuan pun kadang-kadang berkutat pada pemahaman sendiri, itu artinya seperti tadi, tanah yang berbatu. Kita keras kepala. Kita tidak terbuka pada pandangan lain. Aku begini ya sudah. Ini keyakinanku. Itu yang berkutat pada diri sendiri. Monolog itu tidak pernah berdiskusi, tidak pernah berdialog dengan orang lain. Tidak pernah membaca renungan-renungan, tidak membaca pendapat orang lain. Tidak mau mendengarkan, bahkan Romo pun tidak didengarkan. Itu namanya monolog. Dalam arti tertentu, ya sekedar legalistis mengikuti aturan sejauh aturan itu ada ya dilaksanakan dan bahkan kadang-kadang percaya buta. Ya udah itu saja cukup. Ke gereja seminggu sekali ya cukup seminggu sekali. Gitu kan? Sama saja. Ke gereja yang penting atau pada hari-hari raya saja misalnya. Legalistis banget. Aturannya menjadi seperti yang dikatakan di dalam huruf. Kalimat-kalimatnya harus diikuti. Itu yang dikritik Tuhan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya melihat hukum. Itulah legalistis. Kalau mau sedikit keluar, maka dia menjadi eksklusif. Ini agak mirip, monolog. Eksklusif itu dalam suatu kelompok. Menjadi ghetto dalam bahasa sosial. Tidak peduli pada komunitas atau orang lain. Tidak peduli pada pendapat orang lain atau kelompok lain. Kita harus mempertahankan diri sendiri. Maka sekali lagi, ini iman yang kurang berakar. Apakah kita punya seperti itu? Semoga tidak. Tapi nanti akan kita kembangkan. Maka di sini terakhir ada kata keseragaman. Maka karena akan terkait dengan legalisme, legalistis tadi, sikap legalistis, menurut hukum semua harus sama. Jadi kurang berani melihat variasi. Kurang berani melihat adanya penyesuaian-penyesuaian. Jadi harus seragam. Harus sesuai dengan aturan. Maka dalam arti tertentu, salah satu indikasinya adalah kalau memahami dosa hanya sekedar sebagai melanggar hukum. Kalau tidak ke gereja hari Minggu, ya berdosa. Titik. Tidak ada excuse, tidak ada alibi.
Jadi kalau toh sakit COVID, misalnya, lalu tidak bisa beribadah pada hari Minggu, itu dosa. Ya nanti dulu kan. Nah, itu sekali lagi indikasi mereka yang jatuh di tanah yang berbatu. Maka tantangannya di sini adalah tanah yang berbatu itu sebenarnya diri kita sendiri. Termasuk kekerasan hidup kita. Kesulitan hidup itu bisa membuat kita keras kepala. Kesulitan-kesulitan hidup itu bisa membuat kita tanda petik kopoh, auban dalam bahasa yang lain. Nah, ini yang harus kita coba cermati. Keras kepala itu bisa mengarah ke kesombongan, kecongkakan, sehingga tidak mau peduli pada yang lain. Bahkan dalam arti tertentu, cara berpikir untung rugi itu bisa membahayakan kita. Apa sih untungnya ke gereja? Ya kan? Ngapain sih kolekte? Ngapain sih peduli sama orang lain? Aku sendiri masih kurang kok. Nah, untung rugi ini kita mau mencari hasil. Bahkan dalam arti tertentu, kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan pun orientasinya hanya hasil. Kalau hanya hasil, itu kita harus curiga pada diri sendiri. Jangan-jangan kita sebenarnya masuk pada kategori ini. Betul bahwa efektif efisien itu bagus. Tetapi kalau itu kemudian kita juga terapkan pada iman, hanya sekedar dalam arti tertentu iman itu efektif dan efisien, maka itu berbahaya sebenarnya. Mengapa? Iman itu bukan sekedar hasil, bukan sekedar efektif, bukan sekedar efisien. Karena iman adalah proses. Iman adalah sebuah perjalanan, bukan yang nanti akan kita lihat lebih jauh. Apalagi kalau sekarang kita tahu ada budaya instan. Yang cepat, yang enak. Nah, ini membahayakan kita. Taat legalistis, ikut aturan saja seperti tadi saya katakan. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Nah, semoga kita pun tidak di sini. Dan saya berharap bahwa kita memang sudah lebih jauh lagi. Tetapi, toh Tuhan mengingatkan kita pada yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Yang jatuh di semak duri. Apa ini artinya? Bagi saya, iman itu sudah berakar tetapi tidak tumbuh, dan karena tidak tumbuh malah kemudian membelit yang lain dan mati. Ingat, di dalam perumpamaan yang ketiga ini, benih itu pun mati. Sebenarnya sudah tumbuh, tetapi kemudian menjadi mati. Inilah iman yang sebenarnya setengah-setengah. Di mana setengah-setengahnya sebenarnya mulai personal. Jadi bukan hanya karena kewajiban keluarga, bukan hanya kewajiban sosial, bukan hanya kewajiban negara, tetapi sudah menjadi milik diri kita. Sudah ada relasi dengan Tuhan, tetapi kadang-kadang menjadi naif. Begitu percaya, begitu saja. Naif itu dalam arti belum bisa menyesuaikan pengalaman yang ditulis di dalam Alkitab, aturan gereja, dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kurang hati-hati dalam arti tertentu. Naif, gampangnya begini, yang paling kentara di dalam situasi pandemi ini, Tuhan selalu besertaku, Tuhan akan melindungiku, maka aku jalan saja. Nanti pasti Tuhan menghindarkan aku dari corona, karena aku percaya Tuhan adalah pelindungku. Nah, itu naif. Itu kurang hati-hati. Karena sebenarnya sudah personal, tapi seperti tadi, naif. Dalam arti tertentu kemudian juga mempercayakan semuanya kepada Tuhan saja. Mempercayakan kepada Tuhan, betul, bagus. Tetapi kalau saja, maka ini harus hati-hati. Kehidupan iman kita hanya berdoa, ada di sekitar altar, doa rosario, itu bagus. Tetapi kalau hanya itu, nanti dulu. Kita dalam arti tertentu pengen supaya anak kita atau kita sendiri mendapatkan pekerjaan yang bagus. Tetapi nggak pernah berusaha. Hanya berdoa saja. Ya bagaimana mungkin? Bukankah Tuhan juga memberikan akal budi pada kita, memberikan kehendak pada kita, supaya kita juga laksanakan. Tetapi kita berdoa supaya bisa sesuai dengan kehendak Tuhan.
Jadi bukan hanya berdoa saja. Apalagi kalau kemudian cirinya adalah bahwa ya iman itu hanya sekedar urusan aku saja, diri kita. Tidak peduli dengan bagaimana mewujudkannya bagi orang lain. Itulah yang tadi saya maksud sebagai urusan pribadi saja. Jangka waktu menengah itu artinya, kalau tadi dikontraskan dengan yang pertama, bahwa yang pertama adalah ya jangka pendek. Kalau perlu situasinya berubah, ya imanku berubah, nggak apa-apa. Nah ini jangka waktu menengah itu artinya mulai berpikir bahwa yes, ada pengalaman personal dengan Tuhan. Tetapi kalau ternyata tidak diperdalam, kan tadi mati. Jadi sebenarnya sudah setengah. Seperti dikatakan di dalam Injil bahwa yang jatuh di semak duri ini kan sebenarnya gampangnya akarnya sudah setengah, sudah 50%. Kalau yang satu adalah 0%, yang kedua katakanlah 25%, yang ini sudah 50%. Tetapi masih setengah-setengah. Nanti akan kita lihat juga, yang setengah-setengah, yang suam-suam kuku ini akan digempur oleh Tuhan. Nah, salah satu indikasinya adalah kalau berdosa itu berarti kotor di hadapan Tuhan. Berdosa itu berarti ya aku tidak pantas di hadapan Tuhan begitu saja. Skrupel. Sedikit-sedikit merasa berdosa, sedikit-sedikit merasa berdosa. Itu yang saya maksud kotor di hadapan Tuhan. Betul merasa tidak pantas di hadapan Tuhan itu bagus. Tetapi kalau kemudian membuat kita malah terkungkung di dalam dosa kita karena kita merasa sungguh kotor dan tidak bisa memenuhi kehendak Tuhan, nah itulah nanti yang membuat kita lumpuh dan mati. Maka ketika dikatakan bahwa ini mati, memang kita harus hati-hati. Apa itu tantangan yang di dalam perumpamaan ketiga disebut semak duri? Semak duri adalah yang ada di sekitar kita. Budaya enak dan tidak enak, hedonisme, nikmat. Karena agama pada dasarnya kan bukan mencari kenikmatan. Bahwa kita diberi enak, diberi yang menyenangkan, kita syukuri, boleh. Tetapi bukan tujuan kita. Beriman itu berarti mendapatkan kenikmatan, bukan? Nah ini bahaya sekali. Kekhawatiran-kekhawatiran kita akan segala macam yang disebut baik di dalam masyarakat, itu bisa membahayakan kita. Bahagia sama dengan senang-senang. Nah, ini juga tantangan. Karena kadang-kadang kita menyamakan begitu saja. Yang menyenangkan dengan yang membahagiakan. Kita mencari hidup yang membahagiakan. Tapi tanpa sadar, itu berarti hanya yang menyenangkan. Oh, beda-beda banget. Yang menyenangkan itu hanya yang fisik. Sementara kebahagiaan itu ada di dalam hati dan dalam jiwa kita. Itu yang harus kita sungguh-sungguh cermati supaya kita tidak jatuh sekedar di dalam yang menyenangkan. Konsumtif itu artinya juga ada kaitan dengan bahwa kita hanya mencari yang menyenangkan, mencari kebutuhan tubuh kita, mencari kebutuhan bahkan dalam arti tertentu jiwa kita. Nanti akan saya bedakan antara tubuh, jiwa, dan roh. Karena kebahagiaan itu bukan hanya pada tubuh dan jiwa, tetapi pada roh. Nah, senang-senang itu pada tubuh, yang menggembirakan itu yang pada jiwa, sementara bahagia itu pada roh kita. Tapi ini tema lain. Cuma hanya mengingatkan bahwa kita harus lebih dalam daripada sekedar senang-senang dan gembira. Dalam arti tertentu kita terkungkung pada kuantitas, karena terkait dengan tubuh kita. Yang besar, yang banyak, yang luas, itu kadang-kadang menggoda kita. Tapi kualitas, nanti dulu. Nah, kualitas itulah yang bagi kita sebagai orang beriman sebenarnya paling penting. Salah satu perumpamaannya tentunya adalah persembahan janda yang miskin. Meskipun kecil, tetapi karena ini adalah sungguh-sungguh persembahan hidupnya, maka Tuhan memujinya. Berbeda dengan pemungut cukai yang menyumbang besar, tetapi diambil dari korupsinya. Nah, inilah tantangan-tantangan hidup kita. Tantangan iman kita. Saudara terkasih,
Itulah tadi perumpamaan yang ketiga. Perumpamaan yang keempat inilah poin kita pada hari ini. Sejauh mana hati kita, jiwa kita, menjadi tanah yang baik, agar iman itu bisa tumbuh dan berbuah. Iman yang diharapkan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tumbuh dan berbuah seperti apa? Kita diingatkan oleh Santo Paulus bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah kita punya buah itu? Setidak-tidaknya satu saja, apakah kita sabar? Apakah ada sukacita dalam diri kita misalnya? Itu baru buah iman kita. Kalau hati kita adalah tanah yang baik, jiwa kita menjadi tanah yang baik bagi benih iman itu, maka disinilah saya ingin mengajak melihat iman yang sejati, yang utuh itu apa sih ciri-cirinya yang berbuah? Maka tadi produktif, berbagi. Seperti tahun refleksi ini, kita semakin mengasihi, semakin berbuah, semakin menjadi berkat. Itulah yang tadi saya katakan, produktif. Kita berbagi. Tapi sekaligus di dalam masyarakat kita makin bersaudara. Itulah yang tadi diungkapkan di sini, inklusif. Kita makin bersaudara dengan siapapun. Karena kita yakin bahwa Allah adalah Bapa kita. Maka iman, seperti yang tadi saya kontraskan di perumpamaan yang ketiga, bukan lagi sekedar kuantitas, tetapi kita mencari kualitas. Ibarat garam dan ragi, kecil tapi bermakna. Iman itu seperti biji sesawi, kecil. Tetapi kalau kita pelihara, sungguh akan menjadi pohon yang besar, yang rindang, dan buahnya banyak. Maka berpikirnya bukan sekedar hasil jangka pendek, tetapi ke depan. Selalu diingatkan juga di dalam Mazmur bahwa apa yang kita tabur, nanti kita akan menuai di kemudian hari. Karena artinya bahwa kita melihat masa depan, bukan hanya sekarang ini. Seluruh proses itulah yang membuat kita, iman kita menjadi kuat dan berbuah. Tentunya dilandasi oleh harapan dan cinta. Ini tentunya sudah cukup jelas bahwa kita mempunyai 3 keutamaan, bukan? Iman, harapan, dan cinta. Harapan itu yang di depan. Nah, saudara terkasih, kalau kemudian kita memahami dosa sebagai tidak tumbuh di hadapan Tuhan, maka sebenarnya kita sudah masuk pada pemahaman iman yang lebih dalam. Apa artinya tidak tumbuh? Di sini saya kontraskan atau saya samakan dengan menghujat Roh Kudus. Tidak tumbuh adalah berarti tidak terbuka pada Roh Kudus. Berhenti, mati, seperti dalam perumpamaan tadi. Jadi bukan hanya sekedar melanggar perintah Tuhan, tidak hanya sekedar kotor di hadapan Tuhan, tapi aku tidak tumbuh. Nah, itulah sebenarnya dosa. Karena panggilan kita seperti tadi sudah saya katakan adalah makin sempurna. Menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Menjadi makin murah hati seperti Bapa adalah murah hati. Nah, kalau kita tidak tumbuh, kita tidak makin, meskipun sedikit saja, maka sebenarnya kita menolak dorongan Roh Kudus, dan itulah dosa menghujat Roh Kudus. Nah, saudara terkasih, kita sampai di penghujung dari renungan hari pertama ini. Setelah tadi saya panjang lebar berbicara tentang iman, panggilannya, maka hari ini coba renungkan 4 pertanyaan ini. Kita semua tentunya sudah dibaptis, sudah mengikuti Kristus. Tapi cobalah tanya sekali lagi, sudah berapa lama sih aku dibaptis? Dan renungkan mengapa dibaptis. Dalam bahasa saudara-saudara kita dari Flores, ada 2 jenis baptis. Baptis tidur dan baptis berdiri. Baptis tidur berarti baptis anak-anak, baptis berdiri berarti baptis dewasa. Gak apa-apa, coba renungkan mengapa kita mengikuti Kristus. Atau bagi mereka yang baptis tidur, yang baptis bayi, juga tanyakanlah pada diri sendiri, mengapa masih mau mengikuti Kristus? Tapi kemudian, pertanyaan kedua, kalau tadi ada 4 perumpamaan,
Jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah yang berbatu, jatuh di semak duri, dan jatuh di tanah yang baik. Di manakah kira-kira benih iman itu jatuh di hatiku? Atau hatiku itu yang seperti apa? Yang mana nih? Anda bisa merenungkan dengan beberapa ciri yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu sesudah itu Anda boleh bertanya pada diri sendiri, mengapa bisa begitu? Sejauh mana aku pernah menyadarinya? Apakah selama ini aku menyadarinya dan pernah bertanya, pernah berefleksi? Ini harus kita lihat. Nah, terakhir, mungkin pertanyaannya adalah, apakah aku pernah mengusahakan untuk bisa meningkatkan kualitas imanku? Bukan kuantitas, derma banyak, mengikuti kegiatan-kegiatan, gereja banyak, bukan itu saja, tapi kualitas iman. Apakah aku pernah mengusahakannya? Nah, saudara terkasih, kalau kita hari ini bisa merenungkan ini, besok kita akan bisa merenungkan lebih jauh lagi terkait dengan obesitas rohani. Maka, selamat merenungkannya. Semoga kita semakin beriman, dan di sanalah kita akan menanggapi panggilan Tuhan. Sampai bertemu nanti malam dan besok pagi. Tuhan memberkati. Amin.